Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah metodologi penelitian survei yang beranggotakan saya Putri Anissa dengan NIM 22011362. Saya Anwar Habibi dengan NIM 22011119. Saya Sabrina Oktafatona dengan NIM 22011075. Dengan saya, Vanessa Fatma Karuna Esa dengan NIM 22011298. Dan saya Lovina Osanesa Putri dengan NIM 22011325. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar terhadap Hasil UTBK Calon Mahasiswa yang diterima pada jurusan Psikologi UNP tahun 2023. Langsung saja, abstrak yang akan dibacakan oleh Lovina. Kepada Lovina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak pada penelitian kami. Jadi, pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan potensi individu. Proses pendidikan melibatkan berbagai jenjang dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, siswa harus mengikuti serangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya yaitu jalur masuk melalui tes ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau TBK SNBT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan motivasi belajar calon mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Negeri Padang tahun 2023 sebelum UTBK dengan hasil UTBK yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode survei pada populasi mahasiswa baru jurusan psikologi Universitas Negeri Padang tahun 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 73 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil UTBK dengan nilai Pi sama dengan 0,86. Dengan demikian, temuan ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat berperan dalam hasil UTBK selain motivasi belajar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Lovina yang sudah membacakan abstrak. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan pada penelitian kita, yaitu pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan potensi individu, terutama di Indonesia, di mana proses pendidikan ini melibatkan berbagai jenjang, dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi menjadi jenjang akhir, dan untuk melanjutkan ke sana, siswa harus mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, salah satunya melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. UTBK SNBT ini memerlukan tingkat penalaran yang tinggi, sehingga menciptakan tekanan mental pada siswa yang dapat mempengaruhi motivasi belajarnya. Dengan demikian, rendahnya motivasi belajar, terutama pada siswa kelas 12 yang akan menghadapi UTBK menjadi perhatian yang serius. Fenomena ini dapat menciptakan dampak negatif, termasuk tindakan kurang baik seperti mencoba mencontek atau bahkan tidak menghadiri pelajaran yang dianggap kurang penting. Rendahnya motivasi belajar ini menjadi masalah serius, terutama bagi mereka yang berencana untuk mengikuti UTBK. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat motivasi belajar calon mahasiswa baru dengan hasil UTBK yang diperoleh, terutama pada peminat jurusan psikologi di Universitas Negeri Padang. Dengan pertimbangan kapasitas daya tampung yang terbatas, pemahaman faktor-faktor motivasi belajar dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kesuksesan siswa dalam menghadapi tantangan UTBK dan mencapai hasil akademik yang optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Sabrina yang sudah menjelaskan pendahuluan. Selanjutnya, metode yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait metode penelitian kelompok kami. Baik, jenis penelitian ini adalah penelitian survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan datanya. Penelitian kuantitatif digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu antara motivasi belajar sebagai variabel independen atau variabel bebas dengan hasil UTBK sebagai variabel dependen atau variabel terikat, di mana variabel independen ini yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan kolerasi untuk menguji hipotesis. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling
Dan dalam penentuan jumlah sampelnya, kami menggunakan tabel Krejci dan Morgan pada tahun 1970. Dengan begitu didapatkan jumlah populasi sebanyak 90 orang calon mahasiswa baru di jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 73 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan model skala Likert. Skala Likert ini akan memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang telah disediakan dalam kuesioner tersebut dengan skor jawaban yang diberikan bobot nilai kuantitatif 4, 3, 2, 1 untuk pilihan favorable dan pilihan unfavorable-nya 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar yang dikemukakan oleh Pinterest pada tahun 2014, maka disusunlah 31 angket pertanyaan motivasi. 27 diantaranya pernyataan favorable dan 4 pernyataan unfavorable. Dan cara pemberian skornya dimulai dari pernyataan favorable dengan skor sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Sedangkan untuk pertanyaan unfavorable, skor satunya sangat setuju, setujunya 2, dan tidak setujunya 3, dan sangat tidak setuju 4. Data penelitian yang sudah dikumpul tadi, selanjutnya akan dilakukan analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan aplikasi DISP dengan analisis kolerasi person. Sebelum melakukan analisis data kolerasi person, lakukan uji asumsi terhadap data terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Tujuannya untuk melihat apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Setelah itu baru melakukan uji kolerasi person untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil UTBK calon mahasiswa baru tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Vanessa yang sudah menjelaskan metode. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh Habibie. Kepada Habibie, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Sebelumnya, pada hasil data yang kami dapatkan itu berjumlah 76 data, tapi sampel yang dibutuhkan hanya 73. Maka didapatkan hasil yaitu yang pertama hasil uji deskriptif untuk melihat rata-rata nilai motivasi dan prestasi mahasiswa baru yang diterima di jurusan psikologi UNP pada tahun 2023, yaitu rata-rata motivasinya berada pada angka 97,096 dengan rata-rata nilai hasil UTBK-nya itu 581,356 dengan standar deviasinya motivasi 8,712 dan prestasi yaitu 30,685. Nah, dari hasil data tersebut didapat nilai minimum motivasi belajar mahasiswa baru jurusan psikologi yaitu 76 dan nilai minimum hasil UTBK-nya itu 483. Dan dengan nilai maksimum motivasi 118, hasil UTBK-nya 725. Selanjutnya, setelah didapat hasil deskripsinya, kami mencari uji normalitas untuk melihat apakah data penelitian kami, kuesioner yang disebarkan itu memiliki hasil sebaran yang normal atau terdistribusi dengan baik. Didapat nilai Sapir-Whorf 0,976 dan motivasi pada angka 0,892 dengan p-value-nya 0,162 dan prestasi lebih kecil dari 0,002. Uji normalitas mungkin di slide-nya bisa dilanjutin ke slide selanjutnya. Hasil uji normalitas tersebut menggunakan metode Sapir-Whorf. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 atau signifikansi lebih besar dari 0,5, maka data terdistribusi dengan normal. Perhitungan nilai normalitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi JISP. Pada tabel 2 tersebut, terlihat nilai Sapir-Whorf menunjukkan angka signifikansi di mana
0,976 lebih besar dari 0,05. Maka data nilai motivasi belajar terdistribusi dengan normal pada uji normalitas dan pada uji normalitas prestasi didapat nilai Sapir-Wheel sebesar 0,892 lebih besar dari 0,5. Maka nilai data distribusi prestasi jurusan psikologi terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas, dilakukan uji korelasi. Pada tabel 3, hasil uji korelasi personelnya didapat min 0,021 dengan p-value 0,863. Dari uji korelasi antara motivasi belajar dan hasil akademik dengan nilai personel sebesar negatif 0,021 dan p-value-nya 0,863 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar mahasiswa baru jurusan psikologi sebelum mengikuti UTBK dengan hasil prestasi akademik atau hasil UTBK. P-value yang tinggi yaitu 0,863 menunjukkan tidak terdapatnya hubungan yang signifikan, dan maka HO diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam sampel data yang digunakan untuk uji korelasi ini, tingkat motivasi belajar tidak menjadi penentu utama dalam meraih prestasi akademik. Selanjutnya, setelah kami uji korelasi, kami juga mengkategorisasikan data yang kami dapatkan. Maka dari hasil kategorisasi tersebut didapat bahwa pada tabel 4 itu terlihat presentasi besar motivasi belajar mahasiswa baru. Tingkat motivasi belajar mahasiswa baru jurusan psikologi UNP pada tahun 2003 berada pada kategori sedang dengan presentasi 73,98%, yaitu berkisar pada interval 88 hingga 105. Selanjutnya, pada kategorisasi dan presentasi dari hasil UTBK, mahasiswa baru jurusan psikologi UNP berada pada kategorisasi sedang dengan rata-rata presentasi 83,56% dengan rentang nilai 550 hingga 612. Oke, pada tabel selanjutnya. Diagram tabel 1 ini menunjukkan diagram tingkat motivasi belajar calon mahasiswa baru psikologi UNP. Dan tabel 2 menunjukkan diagram tingkat hasil UTBK. Pada diagram pertama itu motivasinya berada pada 90 hingga 100 sesuai dengan tabel kategorisasi yang telah kami buat, dan pada hasil UTBK pada kisaran 550 hingga 600. Oke, selanjutnya. Ini merupakan tabel distribusi uji normalitas pada tingkat motivasi belajar dan hasil UTBK, di mana data didapatkan data terdistribusi dengan baik. Oke, pada mungkin selanjutnya. Mungkin itu saja hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Pada bagian selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Habibi yang sudah menjelaskan hasil dan pembahasan. Baiklah, dari hasil penelitian tadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil UTBK yang ditunjukkan dengan nilai Pi sama dengan 0,86. Temuan ini menunjukkan hasil UTBK dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, keluarga, dan faktor kurangnya sampel memungkinkan menyebabkan ketidaksigifikanan hubungan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih representatif dan mempertimbangkan faktor lain seperti minat, bakat, kecerdasan, dan strategi belajar.
Sekian hasil dari presentasi yang sudah kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.